Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas soal sensasi atau sense yang berarti penginderaan. Itu artinya kita membicarakan mata, membicarakan lidah, hidung, kuping, dan kemampuan alat peraba kita. Jadi saudara sekalian, dalam artian ini adalah awal dari pembicaraan kita mengenai persepsi. Karena persepsi, titik awalnya itu adalah memang sensasi. Berasal dari hasil penginderaan kita. Memang ada beberapa hal yang berada di luar penginderaan. Ya. Jadi memang ada juga persepsi yang diperoleh tanpa melalui penginderaan klasikal tadi, ya, atau kita kenal dengan ESP atau extrasensory perception. Kita udah sedikit singgung itu di parapsikologi, ya. Jadi ada proses persepsi yang tidak melalui sensasi disebut extrasensory perception, atau ada yang menyebutnya indera ke-6, ke-7, ke-8 bisa, ya. Jadi itu. Tapi kali ini kita akan fokus kepada 5 penginderaan tadi, khususnya indera penglihatan. Saudara sekalian, mengenai penginderaan manusia itu dikenal 4 dimensi. Dimensi pertama yaitu intensitas, ya, di mana seberapa kuat atau lemahnya cahaya yang masuk ke penginderaan kita, ya. Dari penglihatan kita, kemudian kuat lemahnya audio, ya, yang masuk ke kuping kita, ke pendengaran kita. Begitu juga lemah kuatnya rangsang yang masuk ke pengecapan kita, lidah, ya, termasuk ke alat-alat peraba kita. Jadi semua objek punya intensitas, ya. Nah, kuat lemahnya ini akan berpengaruh kepada penginderaan kita, ya. Kemudian juga setiap objek memiliki kualitas. Ini dimensi penginderaan yang kedua, yaitu kemampuan melihat, membedakan kualitas dari objek. Misalnya cahaya itu lewat warna, ya, lewat pewarnaan. Kemudian mengenai audio itu lewat nada, itu quality, ya. Warna, nada itu quality. Begitu juga pembauan kita, ya. Bau tekstur, ya, tekstur dari objek-objek yang kita pegang itu adalah masalah quality, ya. Jadi ada intensitas, ada kualitas. Kemudian ada juga yang disebut sebagai dimensi yang ketiga, ya. Dimensi ketiga itu ekstensitas atau penghayatan terhadap tebal tipisnya objek, ya. Jadi tebal tipisnya kertas, ya, atau juga besar kecil atau luas, ya, dari suatu ruang, besar kecilnya objek, ya, itu disebut sebagai ekstensitas. Jadi ada intensitas, kuat lemahnya cahaya, kuat lemahnya nada, ya, volume, ya, volume. Kemudian juga ada yang namanya kualitas, ya, warna untuk objek-objek, juga nada untuk suara, itu quality, ya. Kemudian ekstensitas, yaitu penghayatan kita terhadap tebal tipis, besar kecil, luas sempit, itu ekstensitas. Yang keempat adalah lamanya penginderaan dapat berlangsung atau sebentar, ya.
Saya misalnya nggak mampu ya lihat lama ya ke suatu objek, ya. Apalagi objek yang cahaya kuat, karena retina saya udah agak rapuh, bukan rapuh ya, udah rusak ya di sebelah, sehingga cahaya yang kuat itu akan mengganggu. Ya. Karena itu kacamata saya ini dilapisi ya supaya tidak terkena cahaya dari komputer. Jadi ada 4 ya. Nah, lamanya ini juga menentukan, tentu akan mempengaruhi quality penglihatan kita ya. Mempengaruhi juga sejauh mana intensitas cahaya dapat kita terima. Sekuat apapun kalau saya nggak kuat, jadi ada memang batasnya ya, batas maksimum dari penerimaan dari rangsang dari luar ini. Jadi saudara sekalian, betapa pentingnya indera ini jelas ya, sangat mempengaruhi persepsi kita. Artinya apa? Sensasi merupakan jendela masuk bagi objek-objek ke dalam jiwa kita. Bisa dikatakan bahwa persepsi adalah tafsiran atas pengalaman-pengalaman penginderaan kita. Atau bisa juga kita katakan persepsi Anda tentang dunia tergantung pada penginderaan Anda. Tidak ada hal-hal lain yang bisa kita lihat, kita persepsi tanpa lewat penginderaan kita. Batas dari dunia kita ini adalah penginderaan kita. Karena kita tidak mungkin menceritakan hal-hal yang tidak pernah kita indrai ya. Jadi agak sulit misalnya bercerita tentang gangguan mata ya, kalau nggak pernah terganggu, jangan sampai. Jadi baik saudara sekalian. Nah, batas-batas ini yang perlu kita bicarakan ya. Yang pertama adalah ambang absolut, yaitu batas atau titik terkecil dari rangsang yang bisa kita tangkap lewat mata ya. Misalnya mata kita ini seberapa kuat, seberapa mampu, seberapa jauh bisa melihat barang-barang atau objek-objek di sekitar kita. Ambang absolutnya adalah sekitar berapa ya? Sekitar 30 mil ya kalau nggak salah ya, 30 mil di malam gelap. Ya, kalau Anda bisa melihat cahaya lilin dalam jarak 30 mil di malam yang gelap, berarti mata Anda sangat normal ya. Tapi kalau terbiasa, kalau sudah adjustment biasanya bisa sampai 50 mil ya. Jadi memang ada juga yang disebut penyesuaian. Jadi saudara sekalian, itu disebut batas ambang absolut. Jadi cahaya terkecil yang bisa ditangkap oleh mata kita. Setelah itu hanya kegelapan. Ya. Jadi, tapi ingat, walaupun gelap, tidak terlihat bukan berarti tidak ada. Cuman mata Anda tidak mampu menangkap cahaya tersebut. Ya. Karena apa? Keterbatasan dari penginderaan kita. Begitu juga untuk pendengaran, itu juga ada ambang batas absolutnya. Ya. Jadi batas dari ambang absolut yang relatif itu, ya ini relatif karena nggak ada ukuran yang pas. Yaitu untuk pendengaran jarak 6 meter ya, untuk bunyi detak jam. Ya. Jadi kalau di malam yang sepi, ada jam dalam jarak 6 meter, masih bisa Anda dengar, itu berarti kuping Anda masih normal ya. Di luar itu mungkin tidak terdengar, tapi bukan berarti tidak ada detak. Sering kita mengatakan tidak saya dengar ya, bukan tidak ada ya. Jadi ini penting sekali nanti, karena saudara sekalian, betapapun terbatasnya penginderaan kita, ternyata dunia ini berjalan sebagaimana ada, ya, sebagaimana adanya saja ya. Hanya kita tidak melihat, hanya kita tidak mendengar, bahkan kita tidak mencium ya. Dunia ini tetap berputar.
Supaya apa? Supaya kita tidak salah persepsi. Untuk pengecapan itu 1 sendok teh gula dalam 7 liter air. Ya. Jadi ada 7 liter air, kita masukkan gula 1 sendok teh, diaduk. Kalau masih terasa manis, berarti pengecapan kita masih bagus. Begitu juga untuk sensitivitas kulit, itu pakai sayap laler ya. Bagian tersensitif itu di tengkuk kita ya. Kalau dijatuhkan sayap laler, ya, Anda masih merasa, berarti Anda masih sensitif ya, masih normal ya, tanda petik ya. Jadi saudara sekalian, batas-batas itu tentu saja relatif ya. Artinya apa? Tidak ada ukuran yang eksak untuk melihat seberapa mampu ya kekuatan atau batas ambang absolut ini ya. Saya tidak mengatakan bahwa harus berbeda-beda ya. Nanti kita lihat batas objektif dari mata, dari hidung, dari telinga ya. Nah, itu adalah batas-batas relatif, ada batas objektif. Dan ini sekali lagi saya katakan sangat penting untuk memahami. Pertama, dunia yang kita pikirkan itu adalah dunia yang ditangkap oleh penginderaan kita. Ya. Kedua, apa-apa yang tidak kita indrai bukan berarti tidak ada. Sehingga kita sering salah persepsi, nggak ada. Padahal kita nggak lihat. Ya. Atau salah persepsi untuk hal-hal lainnya. Yang kedua adalah ambang perbedaan. Jadi kalau yang pertama tadi adalah ambang perangsang absolut, di mana titik terkecil ketika suatu objek rangsang bisa dilihat, bisa didengar, bisa dikecap, bisa dirasakan, maka pada ambang perbedaan ini yang dilihat adalah kemampuan indera dalam membedakan dua intensitas, ya, dua intensitas dari rangsang. Misalnya sejauh mana kita mampu membedakan contohnya volume ya. Kalau kita tambah volume dari 1 ke 3 itu mungkin bedanya jelas. Tapi 1 ke 2 maka perbedaannya mungkin tidak jelas. 1 ke 1,5 mungkin perbedaannya tidak jelas, ya, makin tidak jelas. Nah, kemampuan kita membedakan perubahan-perubahan itu yang disebut sebagai ambang perbedaan. Ya. Jadi dibutuhkan juga sensitivitas dari kuping kita untuk melihat perbedaan dari 1 ke 1,5 ya. Jadi volume musik dari 1 ke 1, 1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5 ya. Demikian juga di dalam penginderaan ya. Panjang gelombang warna itu juga berbeda-beda ya. Jadi kemampuan kita membedakan dua intensitas warna yang kuat ya. Itu bedanya di mana ya? Atau berbeda tapi kita tidak merasakan perbedaannya. Disitulah yang disebut intensitas terkecil. Untuk tahu perbedaan yang paling kecil itu dibutuhkan juga energi minimum. Ya, jadi butuh energi minimum dari rangsang itu sehingga kita bisa membedakan bahwa oh, biru itu berbeda toh dengan biru muda ya, biru tua, biru muda ya. Itu dibutuhkan itu. Kemudian saudara sekalian, yang ketiga setelah ambang perbedaan adalah tinggi rendah dari rangsang ya. Tinggi rendah rangsang itu maksudnya kalau volume lagu terus kita kencangkan, maka intensitas penginderaan pun akan meningkat mengikuti peningkatan volume lagu. Sampai volume lagu itu mentok, ditingkatkan, tapi kuping kita udah nggak bisa lagi membedakan. Ya, jadi itu artinya telah menurun kepekaan kita ya, sampai pada batas maksimum dari pendengaran kita. Di mana ketika volume diteruskan, maka kuping sudah tidak sanggup
membedakan lagi bahwa volume sudah ditambah. Itu disebut tinggi rangsang. Jadi penambahan intensitas rangsang juga sebetulnya boleh aja. Ya. Anda bisa nambah gula terus, makin manis, tapi pada batas tertentu Anda udah nggak bisa bedakan lagi. Ya. Karena penginderaan Anda sudah mentok intensitasnya. Ya. Itu disebut tinggi dari rangsang. Yang keempat adalah penyesuaian sensoris. Ya. Bagaimanapun selalu terjadi penyesuaian sensoris. Ya, seperti tadi. Jadi kepekaan dari penginderaan kita juga bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah. Ya. Misalnya kalau Anda sering makan gula, maka Anda tidak merasakan manis lagi, ya, maka akan tambah manis, ya. Tapi kalau saya setiap hari yang minumnya cuman kopi pahit, teh tawar, air putih, dikasih gula aja dikit, itu manis sekali, ya. Jadi itu disebut kepekaan. Nah, saudara sekalian, ada kepekaan yang positif, ya, di mana ketika misalnya di sini disebut penyesuaian sensoris negatif, ya. Jadi bila ditambah gelap, tapi Anda makin bisa melihat, maka itu penyesuaian yang sensoris positif, ya. Tapi bila cahaya ditambah, Anda makin tidak bisa melihat, itu disebut penyesuaian sensoris negatif, ya. Jadi sebenarnya kalau cahaya makin kuat, biasanya kita nggak bisa melihat. Tapi kalau digelapin, maka sensitivity kita, kemampuan mata kita akan lebih bertambah. Ya. Karena itu, saudara sekalian, kalau Anda ingin melatih sensitivitas Anda, bisa ya sebetulnya. Misalnya dengan gula, ya. Tadi 7 liter air, 1 sendok teh gula. Kalau Anda tidak merasa manis, berarti lidah Anda sudah tidak sensitif. Karena itu bukan berarti ditambah gulanya, tapi kurangi airnya dulu, ya. Jadi jangan ditambah gula, ya. Nanti lidah Anda tidak akan sensitif, ya. Jadi kurang airnya dikurangi, gula tetap 1 sendok teh. Sampai Anda merasakan manis, ya. Jadi Anda bisa juga meningkatkan sensitivitas dengan mengurangi makan gula, ya. Jadi gulanya dikurangi, ya. Kalau Anda tambah terus, maka lidah Anda, pengecapan Anda akan mengalami kurang sensitif, ya. Yang terakhir, mungkin perlu saya singgung bahwa penyesuaian ini bisa juga sampai pada titik sentral. Misalnya untuk suhu, ketika kita tidak lagi mengalami tidak merasakan lagi panas atau dingin, maka itu disebut titik sentral. Dan hal-hal yang berada di bawah panas tubuh kita akan dirasa dingin. Hal-hal yang berada di atas suhu tubuh kita anggap panas, ya. Jadi panas itu karena benda itu berada di atas rata-rata suhu tubuh kita, ya. Kalau dia lebih rendah, tentu kita akan rasakan sebagai sesuatu yang dingin. Nah, saudara sekalian, yang penting dari semua itu adalah sejauh mana kita sensitif, ya, sensitif. Karena apa? Kalau kita terapkan di dalam aplikasi persepsi nanti, ini kan sama saja sejauh mana mata kita mampu, ya, secara sosial melihat perbedaan-perbedaan perilaku pada orang. Mampu melihat perbedaan-perbedaan mimik wajah seseorang, ya. Jadi tiba-tiba orang itu marah, tentu sebelumnya ada perbedaan-perbedaan dari tidak marah ke marah. Cuman kita tidak sensitif, ya. Sehingga apa? Dengan melatih sensitivity mata kita akan juga memperoleh data yang akurat. Sehingga persepsi kita jauh lebih baik tentang orang-orang di sekitar kita. Ada orang yang kalau
kita liatin wajah marah, dia nggak merasa kita sedang marah ya. Sebetulnya marah itu juga bisa diperlihatkan di suara ya. Perubahan-perubahan suara itu juga bisa menunjukkan orang itu marah atau orang itu gembira ya. Nah, karena itu saudara sekalian, kita perlu melatih kemampuan penglihatan kita, melatih kemampuan pendengaran kita secara khusus. Karena kedua hal ini merupakan alat bagi kita untuk memperoleh informasi yang lebih banyak ketimbang yang dipersiapkan atau yang tersedia melalui penciuman, pengecapan, maupun alat peraba kita. Jadi mata dan kuping ini higher sense ya, jadi lebih penginderaan yang lebih tinggi ya, yang lebih mampu memberikan informasi tentang dunia ini. Jadi di sini kita harus belajar melatih mata kita mengamati orang. Nah ini tentu ada beberapa cara ya. Artinya apa? Kita menjadi mampu melihat perubahan-perubahan mimik wajah seseorang. Kita menjadi mampu mendengar perubahan-perubahan suara seseorang. Sehingga kita tahu dia marah, atau dia sedang senang, atau dia sedang gundah gulana. Kita tahu apa yang disembunyikan wajah-wajah, apa yang disembunyikan dalam suara-suara dengan melatih penglihatan dan pendengaran kita. Dan ini melibatkan beberapa kecerdasan tentunya ya. Kalau ada waktu, saya akan bicara tersendiri mengenai multiple intelligence. Ya. Kiranya cukup untuk sensasi, nanti akan kita lanjutkan mengenai persepsi, di mana dalam pembahasan persepsi nanti kita memang agak sulit membedakan sensasi dan persepsi ya, karena batas-batasnya memang hampir dikatakan tidak ada. Baik, jangan lupa saudara sekalian like, subscribe, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.